Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pangeran Hambia. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro, yaitu pasar bebas. Pengertian dan konsep pasar bebas. Secara sederhana, pasar bebas adalah arena di mana individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi ekonomi secara sukarela berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Tidak ada paksaan atau batasan yang dikenal oleh pemerintah. Pertukaran barang dan jasa terjadi karena adanya kesepakatan sukarela antara pembeli dan penjual yang kemudian akan membentuk harga equilibrium. Konsep pasar bebas didasarkan pada beberapa prinsip utama: kepemilikan pribadi atau private property rights. Sebagian besar sumber daya ekonomi, tanah, modal, alat produksi dimiliki oleh individu atau entitas swasta, bukan oleh pemerintah. Hak kepemilikan ini memberikan insentif bagi individu untuk mengelola dan menggunakan sumber daya secara efisien. Definisi pasar bebas secara ekonomi. Secara ekonomi, pasar bebas adalah sebuah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Di pasar, tanpa adanya campuran tangan atau intervensi signifikan dari pemerintah atau otoritas eksternal lainnya. Dasar filosofi dan ideologi. Konsep pasar bebas tidak hanya merupakan modal ekonomi, tetapi juga sebuah ideologi yang kuat yang akarnya tertanam dalam tradisi filosofis liberalisme. Pemahaman tentang akar filosofis ini penting untuk mengapresiasi nilai-nilai dan asumsi yang mendasari argumen pro pasar bebas. Dasar filosofi dan ideologi. Akar pencerahan dan individualisme. Ideologi pasar bebas sebagian besar muncul dari gerakan pencerahan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Pemikir seperti John Locke pada tahun 1980 mengumumkan gagasan tentang hak-hak alami individu, termasuk hak atas hidup, kebebasan dan properti. Pandangan ini menetapkan individu sebagai pusat keputusan moral dan politik, serta menekankan kebebasan pribadi sebagai nilai tertinggi dalam konteks ekonomi. Ini berarti individu memiliki kebebasan untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri tanpa paksaan atau kontrol negara yang berlebihan. Sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Perjalanan pasar bebas dari gagasan filosofis menjadi sistem ekonomi dominan di dunia adalah sebuah narasi yang panjang dan penuh dinamika, ditandai oleh periode kejayaan, kritik tajam, dan kebangkitan kembali. Sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Awal mula dan revolusi industri abad 18 sampai 19. Sebelum Adam Smith, sistem ekonomi yang dominan adalah merkantalisme, di mana negara berupaya mengumpulkan kekayaan, emas dan perak, melalui kontrol ketat atas perdagangan. Ekspor dimaksimalkan, impor dibatasi. Revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke-18 dengan penemuan mesin uap dan pabrik menciptakan kapasitas produksi yang belum pernah ada sebelumnya. Smith dan para ekonomi klasik lainnya, misalnya David Ricardo, dengan teori keuntungan komparatifnya menjadikan kerangka intelektual yang mendukung sistem ini, berargumen bahwa pembatasan perdagangan dan intervensi negara hanya menghambat akumulasi kekayaan. Karakteristik pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana keputusan ekonomi didominasi oleh individu dan perusahaan swasta, bukan pemerintah. Ciri-cirinya meliputi kepemilikan pribadi. Sebagian besar sumber daya dan alat produksi dimiliki oleh individu atau swasta. Minim intervensi pemerintah. Peran pemerintah sangat terbatas, fokus pada penegakan hukum dan perlindungan hak milik, bukan regulasi harga atau produksi. Kebebasan individu, konsumen dan produsen bebas membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Kebebasan produsen dan konsumen. Salah satu ciri paling menonjol dari pasar bebas adalah adanya kebebasan yang luas bagi pelaku ekonomi, baik di sisi produksi maupun konsumsi. Kebebasan ini merupakan inti dari prinsip individualisme ekonomi. Kebebasan produksi, freedom of enterprise.
Dalam pasar bebas, produsen atau perusahaan memiliki otonomi penuh untuk menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyak kuantitasnya, dan bagaimana barang atau jasa tersebut akan dihasilkan. Keputusan ini didasarkan pada analisis mereka terhadap sinyal pasar, yaitu harga dan permintaan konsumen, serta evaluasi potensi keuntungan. Produsen bebas memilih industri mana yang akan mereka masuki, teknologi produksi apa yang akan digunakan, dan berapa banyak tenaga kerja atau modal yang akan mereka pekerjakan. Kebebasan ini mendorong inovasi karena perusahaan termotivasi untuk mencari cara baru dan lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasa agar dapat mengurangi biaya atau menciptakan produk yang lebih menarik bagi konsumen yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka dari pasar. Minimnya intervensi pemerintah. Ciri fundamental pasar bebas adalah peran pemerintah yang dibatasi secara signifikan dalam aktivitas ekonomi langsung. Konsep ini sering dihubungkan dengan prinsip laissez-faire. Pembatasan peran ekonomi langsung pemerintah dalam sistem pasar bebas tidak berfungsi sebagai pelaku ekonomi utama yang memiliki perusahaan besar, kecuali mungkin untuk barang publik tertentu atau melakukan perencanaan ekonomi terpusat. Sebagian besar sektor ekonomi dijalankan oleh pihak swasta. Ini bertujuan untuk menghindari inefisiensi, birokrasi, kurangnya inovasi, dan distorsi pasar yang seringkali terjadi ketika pemerintah terlalu dalam mencampuri produksi dan alokasi. Mekanisme harga sebagai penentu. Mekanisme harga adalah tulang punggung pasar bebas. Ia adalah alat otomatis dan efisien untuk mengkoordinasikan keputusan-keputusan ekonomi yang terdesentralisasi. Mekanisme harga sebagai penentu sinyal informasi. Harga bukan sekedar angka, ia adalah pembawa informasi penting. Harga tinggi menandakan kelangkaan relatif suatu barang atau biaya produksi yang tinggi atau permintaan yang kuat. Sebaliknya, harga rendah menandakan kelimpahan, biaya produksi yang rendah atau permintaan yang lemah. Informasi ini sangat vital bagi produsen untuk memutuskan apa dan berapa banyak yang akan diproduksi, serta bagi konsumen untuk memutuskan apa dan berapa banyak yang akan dibeli. Hayek 1945. Kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Sistem pasar bebas didasarkan pada prinsip kepemilikan pribadi atas sebagian besar faktor produksi. Definisi ini berarti bahwa tanah, modal, misalnya pabrik mesin dan uang, dan tenaga kerja dalam bentuk hak individu atas jasa mereka, sebagian besar dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, bukan oleh negara atau komunitas secara kolektif. Insentif ekonomi. Kepemilikan pribadi adalah sumber utama insentif dalam pasar bebas. Ketika individu atau perusahaan memiliki hak eksklusif atas properti mereka dan hasil dari kerja keras mereka, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk berinvestasi, berinovasi, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset secara produktif akan menjadi milik pemilik dan kerugian akan ditanggung oleh mereka. Ini mendorong pertanggungjawaban dan manajemen yang prudent atau itu North 1990. Persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan adalah mesin utama efisiensi dan inovasi dalam pasar bebas. Dorongan efisiensi dalam pasar yang kompetitif, berbagai produsen bersaing untuk menarik konsumen. Ini memaksa mereka untuk terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, dan menawarkan harga yang lebih menarik. Perusahaan yang tidak efisien atau tidak inovatif akan kesulitan bersaing dan memungkinkan tereliminasi dari pasar. Proses seleksi alam. Ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang paling efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan pasar yang akan bertahan dan berkembang. Alokasi optimal. Melalui persaingan sumber daya dialokasikan secara dinamis ke sektor-sektor dan perusahaan-perusahaan yang paling efisien dan mampu memenuhi permintaan konsumen. Jika ada permintaan tinggi untuk produk tertentu, keuntungan yang tinggi akan menarik lebih banyak perusahaan untuk memproduksinya. Dan sebaliknya, ini memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak terbuang percuma pada produksi yang tidak dibutuhkan atau tidak efisien. Mekanisme kerja pasar bebas. Mekanisme kerja pasar bebas didasarkan pada interaksi spontan antara pembeli dan penjual, tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah. Berikut penjelasannya secara singkat. Harga sebagai sinyal.
Harga adalah elemen kunci. Jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga akan naik. Kenaikan harga ini memberi sinyal kepada produsen bahwa ada peluang keuntungan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika penawaran berlebih dan permintaan rendah, harga akan turun. Penurunan harga ini memberi sinyal kepada produsen untuk mengurangi produksi atau mencari produk lain yang lebih diminati. Peran permintaan dan penawaran. Fondasi mekanisme pasar bebas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran. Kedua kekuatan ini yang mewakili keinginan dan kapasitas konsumen, serta kesediaan dan kemampuan produsen dan menentukan dinamika harga dan kuantitas pasar. Permintaan demand. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu, hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus, dengan asumsi faktor lain tetap, terdapat hubungan terbalik antara harga suatu barang dan kuantitas yang diminta. Artinya jika harga naik, kuantitas yang diminta akan turun, dan sebaliknya faktor-faktor lain yang dapat menggeser kurva permintaan, perubahan permintaan pada setiap tingkat harga. Penawaran atau supply. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus, terdapat hubungan positif antara harga suatu barang dan kuantitas yang ditawarkan. Artinya jika harga naik, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak barang karena potensi keuntungan yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Faktor-faktor lain yang dapat menggeser kurva penawaran, yaitu perubahan penawaran pada setiap tingkat harga. Proses terbentuknya harga. Proses terbentuknya harga atau equilibrium pasar. Harga dalam pasar bebas terbentuk melalui interaksi dinamis antara kurva permintaan dan penawaran. Titik keseimbangan atau equilibrium, keseimbangan pasar tercapai pada titik di mana kuantitas barang yang diminta oleh konsumen tepat sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Pada titik ini tidak ada kecenderungan harga untuk naik atau turun karena pasar telah mencapai keadilan stabil atau Mankum 2021. Harus pada titik ini disebut harga keseimbangan equilibrium, dan kuantitasnya disebut kuantitas keseimbangan equilibrium quantity. Alokasi sumber daya alam sistem pasar bebas. Mekanisme harga tidak hanya menentukan harga dan kuantitas, tetapi yang lebih pentingnya mengalokasikan sumber daya langkah perekonomian. Harga sebagai pemberi sinyal alokasi. Harga berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi sumber daya. Jika harga suatu barang naik karena permintaan yang kuat, ini adalah sinyal bagi produsen untuk mengalokasikan lebih banyak modal, tenaga kerja, dan bahan baku untuk memproduksi barang tersebut karena ada potensi keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika hanya harga turun, sumber daya akan ditarik keluar dari produksi barang tersebut dan dialihkan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Meskipun pasar bebas sering dipuji karena kemampuannya dalam menciptakan kemakmuran dan inovasi, sistem ini juga memiliki kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal kegagalan pasar dan ketimpangan. Bagian ini akan menyajikan analisis seimbang mengenai pro dan kontra pasar bebas. Keuntungan pasar bebas. Para pendukung pasar bebas sering menyoroti beberapa keunggulan kunci yang diklaim sistem ini, terutama dalam konteks efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Efisiensi ekonomi, efisiensi alokatif dalam kondisi persaingan sempurna dan tanpa kegagalan pasar. Pasar bebas secara teoritis mencapai efisiensi alokatif. Ini berarti sumber daya dialokasikan secara optimal untuk memproduksi kombinasi barang dan jasa. Yang paling diinginkan oleh masyarakat, tidak ada sumber daya yang terbuang untuk memproduksi barang yang tidak dibutuhkan, dan semua sumber daya digunakan untuk tujuan yang paling bernilai bagi konsumen. Keuntungan pasar bebas, inovasi dan kompetisi, dorongan inovasi. Pasar bebas memberikan insentif yang sangat kuat bagi inovasi. Perusahaan yang berhasil mengembangkan produk atau proses baru yang lebih baik dapat memperoleh keuntungan besar. Setidaknya untuk sementara sebelum pesaing mengejar. Potensi keuntungan ini mendorong investasi dalam R&D dan kreativitas. Keterbukaan akses pasar, spesialisasi dan keuntungan komparatif pasar bebas memfasilitasi perdagangan internasional berdasarkan prinsip keuntungan komparatif di mana negara
spesialisasi dalam memproduksi barang yang dapat mereka hasilkan relatif lebih efisien dan menukarkannya dengan barang yang diproduksi negara lain. Ini meningkatkan efisiensi global dan total output. Kelemahan pasar bebas, meskipun memiliki keunggulan, pasar bebas tidaklah sempurna dan seringkali gagal mencapai hasil optimal dari perspektif sosial. Kegagalan ini dikenal sebagai kegagalan pasar. Kelemahan pasar bebas, ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu kelemahan utama pasar bebas adalah potensi peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam sistem pasar bebas, persaingan seringkali menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal, keterampilan, atau akses terhadap sumber daya. Akibatnya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat melebar. Eksploitasi sumber daya. Pasar bebas didorong oleh motif keuntungan yang dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Tanpa regulasi yang ketat, perusahaan mungkin mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka demi memaksimalkan keuntungan. Potensi monopoli dan kartel. Meskipun pasar bebas berasumsi adanya persaingan sempurna, pada kenyataan ada potensi besar untuk terbentuknya monopoli dan kartel. Ini terjadi ketika satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar, sehingga menghilangkan persaingan dan merugikan konsumen. Peran pemerintah dalam pasar bebas. Mengingat adanya kegagalan pasar dan potensi ketimpangan, argumen bahwa pemerintah memiliki peran penting meskipun terbatas dalam ekonomi pasar bebas menjadi semakin kuat. Peran ini bukan untuk menggantikan pasar, melainkan untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan inherennya. Fungsi regulasi minimal. Meskipun menganut pasar bebas, pemerintah tetap memiliki peran yang tidak bisa digantikan dalam menyediakan fondasi institusional dan regulasi dasar yang memungkinkan pasar berfungsi secara efektif. Penegakan hukum dan hak milik ini adalah fungsi primer dan mutlak. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan kerangka hukum yang kuat, melindungi hak milik pribadi termasuk kekayaan intelektual, dan memastikan penegakan kontrak tanpa kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Pelaku pasar tidak akan memiliki insentif untuk berinvestasi, berproduksi, atau melakukan transaksi jangka panjang karena resiko pencurian atau pengingkaran kontrak terlalu tinggi. Sistem peradilan yang adil transparan adalah kunci dalam hal ini. Perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Pemerintah berperan sebagai pelindung untuk memastikan bahwa aktivitas pasar tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Perlindungan konsumen untuk mengatasi asimetri informasi dan mencegah praktik curang. Pemerintah menetapkan regulasi yang melindungi konsumen. Ini mencakup standar keamanan dan produk, misalnya makanan, obat-obatan, persyaratan pelabelan yang jelas, regulasi iklan, dan undang-undang anti penipuan. Lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN di Indonesia berperan dalam fungsi ini. Untuk menjaga efisiensi pasar, pemerintah harus menjaga konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan. Kebijakan anti monopoli, anti trust. Pemerintah menerapkan undang-undang dan lembaga, misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Indonesia, untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan merger yang mengurangi persaingan. Tujuannya adalah untuk menjaga level persaingan, level playing field, dan memastikan bahwa inovasi serta efisiensi terus didorong oleh persaingan. Penerapan dan dampak pasar bebas. Penerapan pasar bebas paling nyata terlihat dalam perdagangan internasional, seringkali melalui perjanjian perdagangan bebas, Free Trade Agreement (FTA), atau pembentukan kawasan perdagangan bebas. Tujuannya adalah menghilangkan hambatan seperti tarif, pajak impor, dan kuota, pembatasan jumlah barang antara negara. Contoh negara dengan sistem pasar bebas. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada negara yang mengimplementasikan sistem pasar bebas dalam bentuknya yang paling murni atau laissez-faire mutlak. Setiap negara mengadopsi varian ekonomi campuran yang berbeda dengan tingkat intervensi pemerintah yang bervariasi, namun beberapa negara lebih condong ke arah pasar bebas dibandingkan yang lain. Contoh dengan negara sistem pasar bebas. Amerika Serikat sering dianggap sebagai salah satu contoh ekonomi pasar bebas terbesar. Dicirikan oleh kepemilikan pribadi yang dominan, kebebasan berusaha yang tinggi, dan inovasi yang didorong oleh persaingan sengit. Pemerintah AS memiliki peran substansial dalam regulasi, misalnya pasar keuangan, lingkungan, kesehatan. Tetapi campur tangannya dalam produksi langsung relatif terbatas dibandingkan negara lain. Pajak cenderung lebih rendah dibandingkan negara Eropa dan jaringan pengawasan
meskipun ada tidak propulsif modal Eropa. Globalisasi dan perdagangan internasional. Pasar bebas adalah mesin bergerak utama di balik fenomena globalisasi, terutama melalui liberalisme perdagangan dan aliran modal lintas batas. Peran World Trade Organization atau WTO adalah organisasi global yang bertugas mempromosikan perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif antara negara-negara anggota melalui perbagian perputaran negosiasi. Misalnya putaran Uruguay, putaran Doha. WTO telah berkontribusi besar pada penurunan tarif global, harmonisasi aturan perdagangan dan penyelesaian sengketa. Perdagangan hal ini mendorong spesialisasi berdasarkan keuntungan komparatif, meningkatkan efisiensi global dan memperluas pilihan konsumen. Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota aktif berbagai forum ekonomi internasional telah merasakan dampak yang signifikan dari penerapan prinsip-prinsip pasar bebas. Dampak ini bersifat dual, membawa peluang besar untuk pertumbuhan dan modernisasi, tetapi juga tantangan serius yang memerlukan adaptasi dan kebijakan strategis. Dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Dampak positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi, liberalisasi perdagangan dan investasi telah membuka pasar baru bagi produk ekspor Indonesia dan menarik investasi asing. FDI telah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi dan pengembangan kapasitas produksi di berbagai sektor, misalnya manufaktur, pertambangan dan data PDB. Indonesia menunjukkan korelasi positif dengan periode peningkatan keterbukaan ekonomi. Dampak negatifnya, deindustrialisasi dini. Industri domestik yang belum matang atau tidak efisien seringkali kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas. Ini dapat menyebabkan penutupan pabrik, kehilangan lapangan kerja di sektor tertentu, dan menghambat pengembangan industri manufaktur dalam negeri, sering disebut sebagai deindustrialisasi dini. Sektor tekstil dan alas kaki adalah contoh industri di Indonesia yang menghadapi tekanan berat dari produk impor. Contoh kebijakan pasar bebas dalam perdagangan. Kebijakan pasar bebas dalam perdagangan seringkali diwujudkan melalui perjanjian perdagangan bebas atau free trade atau agreement FTA atau pembentukan kawasan perdagangan bebas. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi non-tarif antar negara kota sehingga memungkinkan aliran barang dan jasa yang lebih bebas. Perbandingan antara sistem pasar dan campuran. Sistem ekonomi dapat dikategorikan berdasarkan sejauh mana pemerintah mengintervensi atau mengendalikan aktivitas ekonomi. Dua kutub ekstrim dalam sistem pasar bebas atau bebas, yaitu atau liberal atau kapitalis murni, dan sistem ekonomi terpusat atau komando sosialisasi murni. Sementara di antaranya terdapat sistem ekonomi campuran. Ya, baik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan atau ucapan yang kurang baik. Saya di penggalangan biar. Terima kasih. Assalamualaikum.